Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risma Eka Fatmawati. Masih di vlog mengenai pemetaan. Jadi, pada vlog kali ini, aku akan membahas mengenai peningkatan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Jadi, pada vlog ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS praktikum pemetaan. Nah, apa sih sebelumnya aku bakalan menjelaskan mengenai apa itu pemetaan. Nah, pemetaan menurut Sugijo adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya, dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. Sedangkan menurut Juhadi dan Lisnur, pemetaan adalah sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan data dilanjutkan dengan pengolahan data dan pengajian dalam bentuk peta. Kondisi perkuliahan di era new normal. Kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan secara langsung. Ini perkuliahan dilakukan secara daring. Biasanya perkuliahan menggunakan media Zoom maupun Google Meet. Seperti biasanya, dosen memberikan penjelasan melalui laman tersebut. Untuk praktikum dilakukan secara sederhana di rumah. Biasanya untuk mata kuliah praktikum pemetaan ini, kami diberi tugas untuk membuat video praktikum sederhana, lalu video tersebut diupload di YouTube. Untuk praktikum sederhana yang lain bisa dilakukan di rumah dengan bukti seperti laporan dan video dan lalu diunggah ke media pembelajaran. Untuk seminar biasanya kita lakukan secara online atau biasa kita sebut webinar. Dan tentunya semua kegiatan perkuliahan online ini didukung dengan media pembelajaran yang sudah disediakan oleh kampus. Untuk Universitas Jember sendiri, kita sudah punya yakni MMP atau media pembelajaran. Kunci kesuksesan perkuliahan di era new normal. Nah, sebelum aku membahas slide selanjutnya, aku bakalan jelasin dulu. Di era new normal ini kita dituntut untuk selalu patuh mengenai protokol kesehatan. Tapi kita bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala, seperti normalnya. Tentunya dengan mengedepankan standar-standar protokol yang udah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya seperti rajin cuci tangan, kalau kita kemana-mana itu selalu pakai masker, jauhi keramaian, dan kalau nggak terlalu penting kita nggak usah keluar. Jadi kalau udah penting banget kita harus keluar, nah itu baru kita keluar. Kunci kesuksesan perkuliahan di era new normal. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis, di mana kita harus dituntut untuk bisa memilah, menganalisis, mempertanyakan informasi atau konten yang ditemukan di berbagai media. Kemudian mengintegrasikannya ke dalam bentuk yang bernilai bagi setiap individu. Ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami materi yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi maksudnya di sini kita harus lebih berpikir kritis lagi mengenai lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, mengenai pemecahan masalah yang ada di sekitar kita. Jadi disitulah kita bisa belajar mengenai
pengetahuan yang ada di perkuliahan bisa kita terapkan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau bidang pemetaan nih kita bisa melihat menganalisa melalui elevasi, pengukuran elevasi atau ketinggian dari misalnya secara sederhana banget kita bisa lihat di kamar mandi dan ruangan di depannya. Nah, pasti di situ kan ada ketinggian yang berbeda. Nah, kita bisa berpikir gimana sih kok ketinggiannya bisa berbeda? Nah, itu bisa diukur melalui materi yang udah ada di pemetaan ini, bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya communication atau komunikasi. Komunikasi ini sangat penting di era new normal ini. Berkomunikasi via medium teknologi digital jelas berbeda saat berkomunikasi di ruang obrolan real. Namun dengan kondisi seperti ini akan memaksa kita untuk melakukannya. Itu sebabnya kita harus berkomunikasi dengan medium teknologi cenderung harus mengasah keterampilan komunikasi karena memiliki banyak keterbatasan. Misalnya keterbatasan ini adalah misal kendala sinyal. Terus kan kita dalam berkomunikasi itu pastinya membutuhkan media seperti laptop, handphone, dan hal-hal yang seperti itu bisa saja sewaktu-waktu terjadi masalah. Nah, itu bisa jadi salah satu keterbatasan komunikasi di era new normal saat ini. Tapi hal ini tentunya tidak bisa membatasi kita dalam berkomunikasi karena pada saat ini sudah banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh untuk memecahkan segala masalah yang berkaitan dengan komunikasi ini. Kunci selanjutnya yaitu creativity atau kreativitas. Di era modern, seorang individu harus mampu menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu dengan cara yang baru, dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh, tidak hanya berupa seni, tapi juga berupa berbagai solusi untuk permasalahan dalam situasi di kehidupan nyata. Nah, kreativitas ini sangat penting, terutama bagi kita para generasi milenial. Tentunya kita sebagai kunci kemajuan bangsa ke depannya, kita bisa melakukan hal-hal kreativitas ini secara sederhana di rumah. Misalnya kita bisa melakukan praktikum-praktikum sederhana di rumah. Tentunya itu tidak harus disuruh pun kita harus melakukannya. Kita harus tergerak melakukannya. Karena secara tidak langsung otak kita akan akan memproses lebih cepat kalau kita melakukannya atau mempraktekkannya. Tidak hanya melihat video gitu. Kalau kita mempraktekkannya pasti akan lebih ingat dan lebih ngena, kita juga akan lebih paham. Hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah collaboration atau kolaborasi, yakni keterampilan dalam memanfaatkan berbagai kepribadian, bakat, dan pengetahuan dengan cara menciptakan hasil yang maksimal. Menciptakan hasil yang bisa memberikan manfaat bagi seluruh komunitas atau kelompok, karena bekerja secara sinergi dapat menciptakan hasil yang bernilai lebih besar daripada kita bekerja individu. Nah, kalau kita di Fakultas Teknik udah udah menjadi hal biasa ketika kita harus berkolaborasi, karena di Fakultas Teknik itu ditekankan sekali mengenai solidaritas. Nah, hal itu tentunya ada kaitannya dengan dunia kerja kita yang akan kita jalani. Kita nggak bisa
bekerja nantinya sendiri. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Nah, kolaborasi ini bisa memungkinkan untuk mengasah kita melakukan hal tersebut, dan kita nantinya akan terbiasa melakukan hal ini. Misal nih, kalau di praktikum pemetaan ini kita bisa melakukannya dengan teman-teman di sekitar kota kita, atau kita sengaja nih berkolaborasi dalam praktikum pemetaan ini, melakukan praktikum sederhana bersama-sama dengan teman yang dekat atau yang berasal dari kota yang sama. Itu tentunya akan lebih mudah, dan kita juga bisa memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Jadi kita bisa berdiskusi, memecahkan masalah, lalu bisa menciptakan hal yang baru dari suatu masalah tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan tadi, yakni di era new normal saat ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam melakukan semua kegiatan, tidak melulu mengenai perkuliahan. Dengan dibarengi kiat-kiat yang harus kita lakukan agar perkuliahan yang kita lakukan bisa kita serap dan pahami dengan baik, dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan ke depannya. Sekian vlog dari saya kali ini mengenai peningkatan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton vlog ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena komen dan subscribe dan like itu gratis. Dan semoga video ini bisa diterima oleh kalian semua dan juga bisa memenuhi nilai UTS praktikum pemetaan aku. Jadi sekian vlog kali ini. Sekian dari aku, Risma Eka Fatmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.